Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul efektivitas kepemimpinan. Jadi pertama-tama saya di sini akan memperkenalkan diri saya dulu, dan teman-teman pun bisa membaca bio saya ini. Nama, NIM, mata kuliah, tanggal, prodi. Jika kawan-kawan sudah membaca, kita lanjut ke pembahasan. Judul besarnya ialah efektivitas kepemimpinan. Definisi kepemimpinan ialah kemampuan menggunakan pengaruh dan motivasi individu untuk mencapai tujuan organisasi. Pimpinan organisasi dapat mempengaruhi perlakuan dengan cara menciptakan sistem dan proses organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, baik kebutuhan individu, kebutuhan kelompok maupun kebutuhan organisasi. Lanjut ke nomor 2 atau B. Landasan kepemimpinan menurut Robbins diikuti oleh Wicaksono. Kepercayaan adalah landasan dari kepemimpinan. Kepercayaan merupakan pengharapan positif bahwa orang lain tidak akan melakukan tindakan yang mengundang risiko dan kerentanan di dalam setiap hubungan. Dimensi kunci yang melandasi konsep kepercayaan itu antara lain adalah integrasi, kompetensi, dan ketiga konsistensi, keempat loyalitas, dan yang terakhir keterbukaan. Kita lanjut. Beberapa implikasi berdasarkan asumsi usaha kepemimpinan dalam menyelesaikan masalah. Implikasi tersebut berupa sebagai tersebut, yaitu yang pertama, efektivitas pimpinan adalah kemampuan pimpinan untuk memberi pengaruh kepada orang lain agar mereka berkontribusi. Dan yang kedua, efektivitas pimpinan ialah pengingat akan tujuan lembaga. Dan yang ketiga, efektivitas pimpinan adalah manakala pimpinan memandu dan mengarahkan kelompok untuk mencapai tujuan organisasi atau untuk menyelesaikan misi. Nah, lanjut ke nomor C. Teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan pada umumnya dikategorikan dalam beberapa pendekatan: trait, behavioral, contingency, influence, or power approaches. Di awal tahun 1970, pendekatan yang paling populer adalah trait, behavioral, contingency approaches. Dan lanjut ke nomor D. Peranan kepemimpinan. Peranan kepemimpinan atau kepemimpinan dalam organisasi atau perusahaan ada 3, yaitu seperti yang dikemukakan oleh Siagan dalam tulisan Wicaksono sebagai berikut. Peranan yang bersifat interpersonal. Peranan yang bersifat mengandung arti bahwa seorang pimpinan dalam perusahaan atau organisasi merupakan simbol akan keberadaan organisasi. Pimpinan tersebut bertanggung jawab untuk memotivasi dan memberikan arahan kepada anggota, dan seorang pimpinan mempunyai peran sebagai penghubung. Nomor 2, peranan yang bersifat informasional. Peranan yang bersifat mengandung arti bahwa seorang pimpinan dalam organisasi bersifat pemberi, penerima, dan penganalisis informasi. Kita lanjut ke nomor 3. Peranan pengambilan keputusan. Peranan pengambilan keputusan mempunyai arti bahwa pimpinan mempunyai peran sebagai penentu kebijakan yang akan diambil, yaitu berupa strategi bisnis yang mampu untuk mengembangkan inovasi, mengambil peluang atau kesempatan, dan bernegosiasi dan menjalankan usaha secara konsisten.
Lanjut ke nomor E. Komponen dasar pimpinan efektif. Efektivitas menjadi output dalam sebuah siklus organisasi. Efektivitas dapat ditinjau dari 3 perspektif: individual, grup, dan organisasi, di mana seluruh aspek tersebut saling terkait satu sama lain. Aspek yang paling mendasar adalah efektivitas individual. Hal ini diyakini bahwa individual merupakan stimulan pertama yang kemudian beranjak pada kelompok kerja yang lebih. Kemudian bermuara pada efektivitas organisasi secara kelembagaan. Efektivitas individual menjadi stimuluan pertama dalam siklus tersebut di atas. Hal ini dikarenakan individual memiliki aspek-aspek yang sangat menentukan dalam proses dan hasil sebuah organisasi. Ketika individual tersebut menjadi salah satu sistem organisasi. Manakala seorang individu memiliki keahlian, kemampuan, pengetahuan, sikap terlebih dulu, motivasi, dan bahkan tekanan akan menentukan. Kita lanjut ke nomor F. Efektivitas pimpinan PTM. Seorang pimpinan akan mencapai tingkat efektivitas tertinggi manakala ia didukung oleh program faktor. Pimpinan dituntut untuk memiliki rancangan kerja yang baik, lalu kemudian ia laksanakan rancangan tersebut dalam bentuk interaksi yang baik pula, guna mencapai sebuah efektivitas. Muflihin dikutip oleh Wicaksono, kepemimpinan dilihat dari teori situasional, beranggapan bahwa jenis tindakan atau kebijakan yang perlu dilakukan atau diambil dalam rangka mencapai tujuan organisasi perlu dibatas bagaimana kondisi anggota. Pada situasi anggota itu masih belum tahu banyak dan pengalamannya masih kurang, maka pimpinan dapat menerapkan pola pertama, yaitu yang pertama menekankan pelaksanaan tugas yang tinggi, dan yang kedua hubungan dengan anggota dibatasi. Kita lanjut atau penutup yang terakhir ialah kesimpulan. Pimpinan efektivitas merupakan orang-orang dengan motivasi tinggi dalam memimpin dan mengendalikan organisasi. Para pemimpin yang efektif dengan sukarela akan berusaha mencapai sasaran dan target yang tinggi dengan menetapkan standar-standar prestasi yang tinggi bagi mereka sendiri. Pimpinan efektivitas mempunyai sifat energik, menyukai segala sesuatu yang sifatnya menantang dan menyukai permasalahan sulit dan tidak terpecahkan yang muncul di lingkungan organisasi. Ya, cukup sekian, terima kasih jika banyak kekurangan, dan jika kawan-kawan tidak bisa memahami atas banyaknya kekurangan secara menjelaskan saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.